yang dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis atau biasa disebut sebagai AIFA. Mungkin, sedikit background tentang AIFA. Jadi AIFA itu sebenarnya adalah think tank, global think tank yang bekerja di nexus antara environment, finance, dan juga mungkin sedikit politik ya di dalamnya, karena kalau kita berbicara mengenai energi itu pasti ada hubungannya dengan politik. AIFA sendiri itu ada di beberapa region. Kalau untuk di region Asia sendiri itu kami punya on the ground analyst untuk Indonesia, Vietnam, Philippines, dan juga ada di Hong Kong untuk bagian Asia. Dan kami sudah membuat berbagai macam laporan ya, kajian yang semuanya gratis, bisa diunduh atau dilihat di website kami di eefa.org. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke climate finance in general, karena kemarin sebenarnya sejujurnya ketika diminta untuk jadi pembicara, aku agak bingung nih mau ngomongin apa ya gitu, karena kita bicara mengenai climate finance itu kan besar sekali gitu ya, itu umbrellanya itu sangat luas gitu. Jadi akhirnya aku pikir-pikir, oke, kita mulai dari pengertian yang sangat basic dulu aja. Apa sih climate finance di energy sector itu? Jadi kalau kita melihat kepada SDG 7, itu mereka sudah mengeluarkan, basically mereka memberikan pernyataan bahwa energi itu harus dipastikan affordabilitasnya gitu, terus reliabilitasnya, kestabilannya, dan sustainabilitasnya, keberlangsungannya untuk semua penghuni di bumi gitu. Basically yang diminta oleh SDG 7 itu adalah energy affordability, reliability, and sustainability. Nah, untuk mendukung supaya energi akses ini ada, dan energi akses ini adalah energi yang bersih, maka ada berbagai macam, mungkin bisa dibilang aktor ya, yang berperan dalam memberikan pembiayaan. Karena energi itu kan nggak murah ya, kita bicara mengenai energi, kita pasti bicara mengenai, kalau fossil fuel ya, oil and gas, coal, kalau kita bicara mengenai renewable, segala macam dari mulai hydro, solar, dan kawan-kawan, dan semuanya itu sangat heavy capital di depan, jadi syarat modal gitu ya, jadi tidak murah. Jadi ketika ditanya climate finance itu apa tujuannya, ya tujuannya untuk bisa memberikan untuk bisa mencapai si SDG 7 ini. Dari mana aja sih sebenarnya kalau kita berbicara mengenai climate finance gitu ya, ini bisa aku berusaha menjabarkannya menjadi 3 jenis, yaitu grant atau hibah, kemudian equity atau modal, kemudian debt atau pinjaman. Nah ini jangan dibolak-balik, karena kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai pembiayaan equity itu tidak sama dengan pembiayaan finance, pembiayaan loan, dan tidak sama juga dengan pembiayaan hibah gitu ya. Nah ini mungkin singkat aja beberapa aktor yang memang bermain dalam pemberian climate finance di energy sector. Untuk dari sisi publik, maksudnya publik di sini adalah duitnya ini adalah duit dari duit publik gitu ya, jadi duit dari pembayar pajak. Rata-rata itu source of financing itu, kalau bentuknya hibah itu datang dari pemerintahnya sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia salah satunya itu masuk ke dalam APBN, dan juga mungkin transfer daerah atau APBD yang kadang-kadang bisa melalui DAK gitu. Kemudian hibah itu juga banyak diberikan oleh donor nations. Nah, donor nations ini biasanya negara-negara maju yang ada di G7 yang punya, mungkin kalau ada yang ngikutin COP terakhir ya, intinya negara-negara yang sudah banyak mengeluarkan emisi secara historis, dan negara-negara tersebut dianggap bertanggung jawab atas menumpuknya CO2 kita di udara gitu, sehingga mereka harus ikut membantu negara-negara berkembang maupun negara miskin lainnya untuk bisa melakukan transisi energi mereka. Dan rata-rata itu mereka kasihnya dalam bentuk hibah. Kemudian ada juga DFIs atau Development Finance Institutions, yang mana beberapa DFI seperti ADB, World Bank itu yang multilateral ya, atau kalau kita berbicara untuk yang contohnya bilateral itu AFD, KfW gitu. Itu mereka juga terkadang selain memberikan dana hibah, mereka juga bisa memberikan pinjaman. Jadi di sebelah kanan sini saya
taruh juga bahwa DFA sama MDBs itu biasanya perannya itu memberikan dana pinjaman. Nah, kalau equity atau dana modal biasanya didapatkan selain dari budget pemerintah juga, dan donor nations kadang-kadang mereka suka bikin program juga, di mana programnya itu bisa memberikan semacam equity atau meminjamkan equity gitu ya. Kemudian juga DFI juga suka kadang-kadang bisa memberikan kayak blended antara equity dan debt gitu, atau mungkin apa namanya istilahnya bisa di-convert gitu ya, convertible loan atau convertible bonds, jadi sebuah pinjaman yang kemudian bisa di-convert menjadi equity. Sedangkan kalau dari sisi pinjaman sendiri itu selain dari DFI dan MDBs, untuk dana publik itu biasanya juga suka diberikan dari ECAs atau export credit agencies, didukung oleh ECAs. Rata-rata sayangnya gitu kalau di Indonesia, kebetulan AIFA juga hari Kamis ini akan mengeluarkan sebuah laporan baru, kami menemukan bahwa ECAs atau export credit agencies dari 3 negara utama North Asian countries gitu ya, Asia, negara Asia yang ada di utara kita, itu adalah sebenarnya penyumbang pendanaan terbesar untuk pembangkit tenaga batu bara. Jadi Jepang, Korea, dan Cina itu adalah financier terbesar untuk pembangkit batu bara kita gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai renewable energy, sayangnya belum sebanyak itu yang masuk ke renewable energy dari ketiga negara atau dari ECA ketiga negara tersebut. Lanjut mungkin kalau untuk private dana dari swasta gitu ya, dana dari private companies itu mungkin bisa dilihat di sini aja ya. Ada untuk hibah biasa datang dari CSR program. Kalau misalnya equity itu mungkin yang sekarang itu banyak beredar adalah asset owners atau bisa dibilang para pension funds yang di luar negeri itu sekarang mereka banyak yang sudah mengumumkan akan pindah atau akan mendivest portfolio mereka dari fossil fuel menjadi renewable gitu ya, dan itu sebuah sumber dana sendiri sebenarnya, sumber dana untuk equity. Dan juga yang saat ini banyak berjalan itu seperti misalnya impact investors. Di Indonesia tuh ada yang baru berdiri, apa namanya aku lupa. Tapi itu dipelopori salah satunya oleh Mandiri Capital Indonesia juga gitu. Sedangkan untuk pinjaman debt itu bisa dari seperti biasa ya, bank komersial, ataupun yang sekarang ini juga sedang naik trennya sedang naik, itu adalah capital market yang mengeluarkan bonds, jadi green bonds, sustainability linked bonds. Nah, yang menarik sebenarnya di bagian terakhir itu alternatif, atau kalau dari sisi pemerintah Indonesia suka bilangnya blended financing gitu, atau kita punya nggak sih alternatif pendanaan lain untuk climate nih gitu. Sebenarnya ada beberapa, contohnya misalnya kayak filantropis, kemudian juga pembiayaan mengenai PPP ya, public private partnership, yang biasanya dilakukan antara local government atau central government dengan pihak swasta. Kemudian kalau dari sisi pinjaman pinjaman loan gitu, itu juga bisa jadi yang sekarang mulai dilirik-lirik itu adalah crowdfunding, itu kayak sebuah cara pendanaan baru gitu ya. Kemudian juga blended financing dengan pihak filantropis. Jadi filantropis tidak lagi hanya memberikan dalam bentuk hibah, tapi juga dalam bentuk loan atau di blended di dalam hibah tersebut. Nah, ini secara general sebenarnya pendanaan untuk iklim itu sumbernya bisa berbagai macam. Kemudian saya mau masuk di sini, ini hanya sedikit saja menggambarkan mungkin kalau ada yang masih baru di bidang ini, dan nggak usah yang baru ya, saya juga kadang kalau lihat ini banyak banget sih koalisi, alliances, apalah ini itu. Nah ini sebenarnya sebuah rekap aja gitu, rekap singkat yang saya adopsi dari laporannya Climate Policy Initiative. Dan di sini mungkin yang perlu yang agak penting gitu ya, itu udah saya bold, jadi saya kasih bold di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Sebenarnya secara global itu pendanaan untuk iklim itu sudah menuju heading to the right direction gitu ya. Memang sudah menuju untuk membuat supaya pendanaan transisi energi itu accessible dan murah gitu, dan bisa
dilaksanakan terutama oleh emerging markets, oleh negara-negara berkembang, karena mereka yang butuh, dan termasuk kita di sini karena kita emerging market, mereka yang butuh pendanaan ini supaya bisa keluar dari energi yang kotor. Nah, yang menarik mungkin kalau dilihat di akhiran ini ada satu pendanaan baru yang keluar dari sebenarnya ini sebuah effort dari filantropis. Jadi berbagai macam filantropis seperti Rockefeller Foundation, kemudian IKEA Foundation, dan kalau nggak salah siapa tuh Bezos ya, Jeff Bezos si Amazon itu juga di situ. Mereka sudah pledge untuk memberikan aku lupa berapa billion dollars untuk pendanaan financing renewable energy dan juga energy transition di beberapa negara. Dan kebetulan Indonesia itu menjadi salah satu negara tujuannya mereka. Jadi ini semua ini adalah bukti bahwa secara global seluruh dunia itu sudah menuju ke arah sesuatu yang sustainable gitu. Tapi sayangnya karena terlalu banyak mungkin bisa dibilang terlalu banyak coalition gitu ya dan juga inisiatif ini kadang tidak ada yang tahu sampai sejauh mana. Jadi monitoring itu seperti apa sih pelaksanaannya gitu, dan ini mungkin nanti akan menjadi hal yang menarik untuk transparansi internasional ya. Di sini bagaimana sih memonitor semua inisiatif ini, kemudian dampak apa yang sudah dikeluarkan, berapa yang sudah dikeluarkan untuk proyek apa, yang kayak gitu-gitu sepertinya belum ada yang melakukan secara detail gitu ya, terutama untuk Indonesia. Nah, ini juga secara singkat aja bagaimana sustainable finance berkembang secara global, jadi mulai dari zaman dulu Equator Principle sampai sekarang bagaimana green bonds, green loans, green investments, net zero asset owners, semua itu sudah berkolaborasi supaya framework untuk sustainable finance ini bisa lebih accountable gitu ya. Ini hanya cuplikan dari Climate Policy Initiative, bacanya agak ribet karena panjang banget. Tapi di sini basically menggambarkan secara global landscape-nya tuh seperti apa sih climate finance di tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi bisa dilihat bahwa the flow of money gitu ya, the flow of capital coming to ini kan ada yang project adaptation, kemudian ada yang project mitigation, kemudian ada yang project multiple. Jadi di sini aku nggak tahu apakah teman-teman sudah familiar, tapi rata-rata ternyata climate finance itu secara mayoritas itu masih bergulirnya ke project yang mitigation. Jadi yang adaptation-nya itu masih sangat kecil. Jadi energi sendiri sebenarnya memang masuk di mitigation. Jadi untuk pendanaan renewable energy atau green transmission and distribution itu masuknya di project mitigation ini. Dan sumbernya pun beragam gitu ya. Tapi bisa dilihat bahwa yang paling tebal nih national DFIs, jadi development finance institutions, kemudian bilateral dan multilateral. Jadi ini semua DFIs itu mungkin penyedia dana terbesar gitu ya. Jadi development finance itu penyedia dana terbesar untuk climate finance. Tapi yang juga menarik adalah ternyata commercial financing pun sekarang sudah semakin banyak gitu ya. Porsinya sudah semakin tebal nih pipanya. Corporation financing juga corporate financing. Kemudian lanjut sedikit, kalau untuk berbicara mengenai tren fossil fuel financing sendiri, AIFA kebetulan melakukan tracking memang dan bisa dilihat di website kami. Jadi hingga saat ini sudah ada lebih dari 180 bank maupun perusahaan asuransi gitu ya, yang global gitu, yang secara signifikan itu sudah melakukan divestment dari fossil fuel investment mereka gitu. Dan ini termasuk di dalamnya ada asset owners dan asset managers. Ini sebenarnya sebuah dan ini mungkin bisa dibilang terjadi hanya 2 tahun terakhir ya, yang pengumuman yang sangat banyak itu terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dan ini menunjukkan betapa financial communities gitu secara global itu sudah mengerti bahwa bila
mungkin lebih tepatnya mereka sudah mengerti bahwa finance itu adalah menjadi kata kunci dalam transisi energi. Jadi kalau misalnya akses to finance terhadap fossil fuel diambil atau dikeluarkan, maka it's almost impossible untuk fossil fuel bisa meneruskan bisnis tersebut gitu, mungkin secara singkatnya. Ini yang tadi saya bilang, jadi 180 itu dari 180 itu 152-nya itu adalah bank atau financial institutions dan insurance companies. Dan mungkin kalau ada yang mengikuti juga berita terakhir gitu ya, ada announcement dari Bank of China yang mengikuti pidatonya Presiden Xi Jinping sebelum COP yang bilang bahwa China tidak akan lagi melakukan pembiayaan financing ya kepada fossil fuel, kepada coal fired power plants, jadi pembangkit PLTU di luar Cina gitu, overseas financing. Mereka tidak akan memberikan lagi overseas financing. Beberapa hari kemudian itu langsung di follow up oleh Bank of China dengan mengeluarkan statement seperti ini gitu. Jadi starting fourth quarter, which is berarti saat ini sudah mulai Bank of China tidak akan lagi memberikan financing untuk new coal mining dan new coal power plants overseas. Bank of China sendiri mungkin supaya teman-teman ketahui juga itu ketika kami berusaha hitung gitu ya, dia memberikan sekitar 27% dari total pembiayaan PLTU yang dilakukan oleh Cina di Indonesia. Jadi itu sebuah significant bank gitu ya. Ini hanya beberapa contoh bank yang sudah memberikan statement akan keluar dari financing coal. Untuk melihat daftar lengkapnya bisa cek di websitenya AIFA. Ini adalah beberapa global asset managers atau owners yang juga sudah melakukan pengumuman gitu, udah stated bahwa mereka akan keluar dari pembiayaan coal, termasuk dari BlackRock ya. Mungkin kalau teman-teman ketahui di sini, BlackRock adalah asset managers terbesar di dunia ya. Di mana mereka kalau tidak salah itu 2/3 dari aset dunia itu di bawah kontrolnya atau di bawah manajemennya BlackRock. Jadi besar sekali portfolio mereka. Nah, sekarang kita masuk untuk Indonesia. Gimana nih Indonesia gitu untuk climate financing-nya? Sebenarnya to be fair gitu ya, Indonesia, Kementerian Keuangan itu sudah banyak melakukan effort, sudah banyak melakukan percobaan supaya ada sources of financing yang bisa diberikan kepada proyek-proyek yang nantinya akan mendukung goal-goal dari SDGs gitu. Ada dua, biasanya mereka akan bilang akan ada dua source, satu dari domestic source, satu dari international source. Kalau ngomongin domestik, biasanya mereka akan bilang, oke, pertama adalah source-nya dari APBN sendiri atau dari pemerintah sendiri. Itu bisa dari pemerintah pusat ataupun kalau dari pemerintah lokal, biasanya salah satunya biasanya disalurkan melalui DAK gitu ya, dana alokasi khusus dari kementerian. Kemudian untuk non-government atau dari private participation itu juga biasanya dari yang tadi dibilang kali ya, beberapa perusahaan swasta, kemudian bank komersial, kemudian juga bisa dari yang sekarang sedang dicoba gitu untuk diteliti atau sedang lagi diusahakan untuk di-establish itu adalah carbon trading mechanism gitu melalui cap and trade dan offset. Tapi itu lebih panjang lagi kalau masuk ke situ nanti terlalu ribet. Kita mulai yang primary dulu aja di sini. Kemudian kalau internasional seperti tadi saya udah jelaskan juga di awal bahwa ada dua caranya, biasanya sumbernya dari bilateral kemudian dari multilateral. Nah, keseluruhan dari sources domestik maupun internasional ini sebenarnya bisa atau sudah bisa dilewatkan kali ya, bisa dilewatkan mengenai beberapa fund. Fund ini yang sudah di issue, bukan di issue ya, fund ini sudah
launch oleh pemerintah Indonesia itu ada 2 paling tidak yang besar. Yang satu di bawah BPDLH, yang sebenarnya ini adalah BLU ya. BLU itu Badan Layanan Umum, jadi istilahnya non-profit organization-nya pemerintah. Nah, BPDLH ini sebenarnya adalah sebuah fund yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian KLHK untuk bisa mengelola dana-dana RED Plus awalnya, di mana ini mungkin nanti Mas Sony akan lebih mengarah ke situ ya, ke arah land use dan LUCF itu. Kalau saya kan ngurusin energi dulu ya. Tapi sebenarnya BPDLH ini in a way itu juga bisa untuk dipakai sebagai platform untuk financing renewable energy. Dan saat ini sudah di dalam kajian BPDLH tersebut, dan pada dasarnya BPDLH di sini akan bergerak sebagai fund manager. Jadi dia bisa menerima fund dari entah itu dari pemerintah ataupun dari swasta ataupun dari filantropis ataupun dari international organizations gitu ya, multilateral maupun bilateral, dan itu yang kemudian akan mereka kelola dengan berbagai macam skema financing yang harusnya itu bisa mempercepat akselerasi renewable energy di Indonesia gitu. Kemudian platform satu lagi yang dipakai oleh Kementerian Keuangan itu adalah SDG One platform yang dikelola oleh PT SMI Sarana Multi Infrastruktur. Nah, SMI ini kan sebenarnya SMV ya, Special Mission Vehicle istilahnya kalau Kementerian Keuangan. Jadi dia sebuah perusahaan yang diciptakan langsung atau dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang tugasnya sebenarnya untuk memberikan pembiayaan infrastruktur gitu. Nah, SDG One Indonesia itu juga sama sebenarnya konsepnya mirip dengan BPDLH, di mana mereka juga menerima berbagai macam sumber pendanaan, blended finance gitu suka disebutnya, dan menyalurkannya pun dengan berbagai macam cara yang bisa dipakai untuk mengakselerasi transisi energi ini. Kemudian ada juga yang tadi dibilang oleh Mbak Dinda ya, Green Climate Fund, di mana ini sebenarnya adalah sebuah platform climate finance terbesar kali ya di dunia yang diinisiasi oleh UNFCCC, yang seharusnya ini menjadi sumber pendanaan untuk negara-negara berkembang untuk bisa melakukan transisi energi tersebut gitu. Nah, mungkin kalau kita berbicara penjelasan dari domestik dulu gitu, apa sih sebenarnya yang sudah Indonesian government lakukan gitu? So far tuh mereka sudah ngapain aja untuk bisa melakukan green financing ini? Bisa dilihat dalam sejak 2018 pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan mengisu beberapa kali sukuk. Jadi secara ini ya mungkin bisa dibilang secara stabil setiap tahun Indonesia melakukan issuance green sukuk dengan dan mendapatkan pendanaan yang cukup signifikan gitu ya, 1,2 miliar 750 juta. Kemudian yield-nya pun atau interest-nya itu pun sebenarnya cukup bersaing gitu, nggak terlalu tinggi. Dan juga pengalaman pemerintah Indonesia, mereka pernah juga meng-issue green sukuk retail. Jadi kalau global green sukuk ini biasanya pemegang istilahnya pemberi dananya itu adalah institutions gitu ya, aset owners, aset managers atau bank atau pemerintah lain. Sedangkan kalau green sukuk retail ini biasanya pemberi dananya itu kan dari ya retail gitu, orang-orang atau individu-individu. Dan ternyata yang menurut laporan Kementerian Keuangan, hampir setengah dari investor di Indonesia yang tertarik untuk membeli green sukuk ini adalah millennials, gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa oh ternyata milenial ini cukup melek mata gitu, cukup melek untuk adanya potensi pendanaan yang green gitu. Yang terakhir tahun ini Kementerian Keuangan juga berhasil mengisu bonds jenis lain gitu ya, namanya SDG bonds, dan mendapatkan yield yang
cukup menarik gitu kalau saya lihat, karena di sini 1,351% selama 12 tahun itu cukup kompetitif gitu ya, berhasil mendapatkan itu. Berarti ini menunjukkan betapa banyak sekali interest dari para investor di dunia terhadap apa namanya proyek-proyek Indonesia yang harusnya berkontribusi terhadap SDG goals gitu. Cuman sayangnya sepengetahuan saya at least di 2018 dan 2019 itu sedikit sekali atau hampir tidak ada proyek energi terbarukan yang mendapatkan dana dari Green Sukuknya Indonesia ini gitu. Jadi kebanyakan yang dipakai itu dananya untuk wastewater treatment atau waste management atau water management atau juga transportasi ya, pembangunan MRT, LRT dan segala macam. Jadi untuk renewable-nya sendiri itu mungkin hanya ada sedikit portion of it untuk geothermal ya, tapi itu juga nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu signifikan. Nah, ini sebenarnya baru tadi pagi nih. Ini saya screen cap dengan masih ada mukanya Pak Paradika dari Kementerian Keuangan. Jadi ini hanya beliau menggambarkan, tadi pagi nggak tahu ada yang nonton nggak sih, ada webinar yang menyelenggarakan itu dari Fitra Riau. Cukup bagus, ada Kemenkeu yang berbicara di sana, kemudian ada juga dari BPDLH. Nah, menurut Pak Paradika ini SDG 1 yang di manage oleh PT SMI ini sudah melakukan capaiannya sudah seperti ini nih gitu ya. Dan mungkin dari ketiga pilihan tadi BPDLH, SDG 1 dan GCF gitu ya, yang dananya yang masuk untuk pembangunan energi terbarukan itu mungkin paling banyak dari PT SMI ini kalau saya lihat gitu ya. Karena mereka mendanai beberapa proyek hidro, kemudian beberapa program solar rooftop, kemudian sisanya mungkin yang lain-lain ya, infrastruktur perkotaan dan kawan-kawan. Nah, kalau untuk apa namanya GCF sendiri, ini menurut si Bapak juga gitu, ada beberapa yang sudah disetujui oleh GCF, tapi sekali lagi kita bisa lihat bahwa oke, ini rata-rata bukan untuk renewable gitu. Jadi yang sudah disetujui itu yang untuk renewable mungkin hanya untuk ini nih, si geothermal ini untuk mitigation facility. Yang lainnya belum. Nah, sebenarnya pertanyaannya menjadi kenapa belum gitu kan ya? Kenapa sedikit sekali dana climate finance yang masuk ke dalam proyek energi terbarukan Indonesia? Jawabannya itu mungkin cukup singkat ya. Karena kalau kita berbicara mengenai proyek energi terbarukan skala utility di Indonesia saat ini atau at least 3 tahun terakhir ini nggak banyak proyeknya. Jadi tidak ada yang ya mau nggak mau ya, kalau karena PLN saat ini tidak melakukan procurement, jadi mau nggak mau proyeknya nggak banyak. Jadi ya akhirnya proyek-proyek pendanaan ini pun tidak turun ke proyek-proyek energi terbarukan tersebut. Nah, mungkin kembali kepada sustainable finance gitu ya. Apa sih sebenarnya sudah dilakukan Indonesia untuk sustainable finance sendiri? Sebenarnya sudah ada beberapa. Jadi sejak tahun 2017 itu OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 51 dan 60 yang basically mengatur tentang prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan juga mengatur mengenai prinsip-prinsip green bonds gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengeluarkan green bonds. Dan sejak Januari 2019 itu sudah mulai diberlakukan bahwa seluruh financial institutions gitu ya, jadi bank dan other non-bank financial institutions, kemudian perusahaan-perusahaan publik yang akan mengissue antara mereka itu adalah perusahaan yang akan mengissue bonds atau mereka adalah perusahaan publik, jadi tercatat listed gitu, itu harus mensubmit action plan mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable finance tersebut gitu. Jadi action plan-nya untuk per tahun dan juga untuk per 5 tahunan. Kemudian mereka juga diminta untuk melakukan sustainability report. Nah, di 2021 ini saya juga diberitahu oleh beberapa teman saya yang ada di OJK
pihak OJK pun sedang melakukan diskusi tentang green taxonomy gitu. Jadi green taxonomy itu apa sih? Basically itu adalah guidelines gitu ya yang diberikan kepada financial institutions untuk menentukan apa sih yang disebut sebagai green, apa sih yang dianggap sebagai renewable gitu, dan sampai sejauh mana ini kita bisa menganggap bahwa pembiayaan ini memang masuk ke dalam yang disebut sebagai green financing. Kemudian dari sisi ASEAN pun juga sama, saat ini sedang didiskusikan taksonominya yang disetujui oleh setiap negara gitu. Kenapa harus ada taksonomi secara yang disetujui oleh pihak satu region gitu, satu ASEAN? Karena contoh kasus gitu ya, tidak semua negara menganggap let's say gas itu sebagai sebuah energi transition fuel. Jadi beberapa itu banyak menjadi perdebatan misalnya di Eropa gitu ya kemarin, bahwa gas ini dimasukin nggak sebagai sebuah proyek yang nantinya bisa mendapatkan climate finance, ataukah langsung totally di-exclude gitu. Dan atau juga kalau di beberapa sektor lainnya misalnya nuklir. Kalau di Indonesia kan dibilangnya EBT gitu ya, ada B-nya gitu. B-nya itu termasuk dalamnya nuklir. Padahal sebenarnya di banyak negara nuklir itu tidak dimasukkan ke dalam taksonominya mereka gitu ya, green taxonomy. Jadi nuklir tidak dianggap sebagai proyek yang bisa mendapatkan financing yang dari sumber-sumber climate finance gitu. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman di sini mengikuti bahwa Indonesia sekarang sedang melakukan kajian gitu, mempersiapkan untuk carbon price mechanism, di mana nilai ekonomi karbon ya kan sudah keluar kemarin PP-nya juga, dan yang basically dibagi 3 gitu ya. Jadi gimana sih caranya menentukan atau memberikan nilai pada karbon, itu bisa dilakukan melalui result based lending, yang mana ini adalah yang dilakukan oleh REDD Plus itu melalui pinjaman ataupun grant dari Norway tersebut gitu ya. Kemudian juga kalau Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan carbon tax yang sedang hot nih gitu sekarang lagi dibicarakan, karena pastinya banyak backlash dari industri maupun dari konsumen gitu. Kemudian juga tentang market based mekanismenya, yang mana itu adalah carbon trading. Itu sedang diuji cobakan oleh Kementerian SDM untuk PLTU dulu lah, paling nggak PLTU yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mengakhiri presentasi saya dengan 2 slide berikut ini sebenarnya. Jadi mungkin di sini ada yang sudah juga mengetahui mengenai mekanisme ETM, Energy Transition Mechanism, yang digulirkan oleh ADB. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah struktur financing yang diusulkan oleh ADB kepada negara-negara maju maupun pihak swasta gitu ya, maupun filantropis yang ingin membantu negara berkembang untuk bisa bertransisi. Jadi konsepnya itu ya tidak bisa, kalau misalnya kita tidak meretire atau tidak mempensiun dinikan PLTU kita, maka tidak ada ruang bermain untuk renewable masuk ke dalam sistem energi kita. Jadi pertanyaan yang sebenarnya di sini menarik adalah apakah climate finance ini should include the transition finance juga gitu. Karena ketika kita bicara mengenai transisi energi, maka proses transisinya itu pasti ada cost-nya. Lalu siapa yang akan membiayai cost tersebut? Kan tidak bisa ujuk-ujuk misalnya pembangkit PLTU umurnya baru 1 tahun kemudian dimatikan. Itu investornya, lendersnya, semuanya kan bisa megap-megap gitu kan. Jadi gimana caranya supaya ini bisa bertransisi secara smooth dan secara just ya. Yang suka dibilang itu just transition, secara adil. Karena di dalam setiap sektor itu kan pasti ada pekerjanya. Gimana caranya supaya para pekerja itu bisa ikutan bertransisi secara smooth gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin ini ada kaitannya nanti dengan transparansi internasional, karena transparansi internasional kan biasanya lebih ngomongin tentang governance ya, tata kelola pemerintah maupun tata kelola keuangan pemerintah gitu ya. Jadi ini sebuah, tadi di salah satu slide saya sempat menyebutkan
ada banyak sekali koalisi ataupun enablers gitu, alliances yang muncul sejak tahun 2012 itu, dan salah satu yang penting yang sangat signifikan dampaknya itu adalah TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Jadi ini sebenarnya sebuah cara atau sebuah effort yang dilakukan oleh private companies di dunia gitu ya, untuk bisa memberikan framework gitu dan guidelines untuk pelaporan climate risk mereka dan bagaimana cara mereka memitigasi climate risk tersebut, sehingga investor maupun lenders yang akan melakukan investasi kepada company tersebut atau kepada proyek-proyek di company tersebut itu jadi aware gitu. Jadi ini tuh ada beberapa core elements yang disebutkan oleh TCFD untuk bisa melakukan assessment tersebut. Jadi seberapa banyak climate risk itu seberapa banyak climate change itu memberikan risiko terhadap operasional maupun future bisnisnya si company. Nah ini adalah sebenarnya bisa diterapkan untuk nggak cuma untuk private companies gitu ya, tapi juga bisa diterapkan untuk manajemennya keuangan negara juga. Sebenarnya itu menjadi pertanyaan the last question, things to ponders gitu. Jadi untuk kita berpikir gimana nih caranya supaya semua climate finance yang sudah ada, karena banyak sekali macamnya dan beragam gitu ya, gimana caranya supaya ini bisa dimonitor, governance-nya jelas, transparan, dan accountable. Mungkin sampai di sini dulu, Mbak Moderator. Ya, terima kasih Mbak. Ini mungkin menarik banget ya, soalnya kemarin kita juga sudah ada diskusi juga di sama Transparency International Secretariat, dan kita selama ini masih lebih banyak membahas tentang donor-donor seperti yang dari GCF, dari UNRAD, seperti itu. Dan saya juga, kita masih banyak banget belajar nih dari blended financing, public-private partnership. Sebenarnya ternyata climate financing ini memang luas banget ya, dan memang menarik banget, terutama di bagian governance-nya juga ternyata emang benar berarti ya, kayak kita juga belum masih bisa nyari resource kita untuk nge-track sebenarnya pengelolaan climate finance di Indonesia seperti apa tuh belum ada resource-nya gitu ya. Belum ada suatu transparansi accountable di mana kita bisa melihat sekian pergi ke mana gitu ya. Dan cukup mungkin kalau boleh ini sedikit aja diklarifikasi sedikit. Mungkin di beberapa inisiatif sudah sih gitu ya. Tapi itu tersebar. Jadi nggak bisa kita, karena saking banyaknya gitu ya, kayaknya belum ada yang melakukan atau mengumpulkan ini loh semuanya yang sudah diterima oleh Indonesia yang hubungannya dengan climate finance tuh segini, yang datangnya dari bilateral tuh segini, yang datangnya dari multilateral tuh segini, yang datangnya dari swasta tuh segini. Nah itu aku belum tahu apakah ada atau tidak, karena sepertinya kalau secara global tadi yang sudah aku tunjukkan itu dilakukan oleh CPI ya, Climate Policy Initiative, tapi itu pun kan karena mereka global, jadi itu pasti juga nggak terlalu komprehensif. Jadi ketika kita bicara mengenai di negaranya sendiri gitu ya, di level negara, kayaknya belum ada sih. Mungkin Transparansi Internasional berminat melakukan hal tersebut. Ya tertarik sih Mbak, soalnya memang mungkin ada kesulitan juga di tracking-nya kali ya Mbak, karena selain kita harus nyari ini source-nya dari mana aja, itu kan setahu saya tuh karena mungkin yang green taxonomy juga masih dibuat, jadi hal yang dianggap sebagai climate finance di satu tempat mungkin bukan climate finance di tempat yang lain, jadi itu mempersulit juga kita tracking-nya berarti ya. Bisa jadi. Dan menurut saya juga menarik juga nih tadi tentang pendanaan dari North Asian countries ya, karena kan tadi di presentasinya Mbak Elrika katanya udah banyak, bahkan China juga dia udah mulai beralih dari membiayai PLTU begitu ya. Tapi masih banyak juga pendanaan, kalau tidak salah di North Asian countries yang paling banyak mendanai PLTU kita. Dan
kira-kira mereka tuh memang selain China yang katanya sudah mulai beralih itu apakah mereka memang masih fokus ke PLTU juga, dan kira-kira kenapa ya mereka masih belum beralih ke renewable energy gitu kalau misalnya mendanai di kita? Sebenarnya to be fair ya, kalau untuk PLTU itu berdasarkan hasil riset kami, belum bisa saya kasih tahu ya angkanya karena baru mau launching reportnya. Hari Kamis nanti saya forward lah ya kalau udah launching. Tapi basically kita menemukan bahwa hampir sebagian besar pendanaan yang diterima PLTU ya, pendanaan PLTU yang diterima oleh Indonesia, baik itu PLTU-nya milik PLN ataupun PLTU milik IPP, itu memang didanai atau dimiliki ownership-nya oleh either Jepang atau Cina gitu. Jadi mereka sangat dominan dalam hal tersebut. Nah, tapi PLTU tersebut biasanya either sudah COD gitu ya, sudah jalan atau sudah under construction. Jadi bukan PLTU baru. Jarang sekali ada PLTU baru yang saat ini tuh hanya ada 3,8 gigawatt PLTU baru yang masih ada di dalam pipeline-nya PLN dan belum dapat financial closing. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 4 PLTU ya. Dan itu yang sebenarnya kita pertanyakan, ini kalau sampai saat ini aja masih belum financial close, sedangkan para pemberi dananya itu biasanya kan dari Jepang, Cina, dan Korea sudah bilang bahwa mereka nggak mau lagi mendanai PLTU, maka it's almost zero chance for this PLTU yang ada di pipeline itu akan bisa mencapai financial close. Makanya kalau dari sisi CSO biasanya dari sisi CSO kita meminta supaya ya udah dibatalin aja kan, kemungkinan financial close udah nggak ada gitu kan, udah almost nggak ada begitu. Jadi mending langsung ke renewable energy aja berarti yang belum di close. Betul. Betul. Oke, makasih Mbak. Mungkin nanti kita lanjutin lagi diskusinya. Mungkin berarti memang omongan kita tuh harusnya udah masuk ke governance ya, paket terus udah nggak zaman lah ngomongin pembiayaan. Walaupun mungkin kalau misalnya kita lihat dari diskusi-diskusi COP dari tahun ke tahun memang selalu isinya pledge sekian besar juta dolar AS untuk mitigasi perubahan iklim apa ya dari tahun ke tahun. Memang diskusinya mungkin bisa dibilang jangan di tempat gitu ya. Mungkin di sini kita langsung masuk ke diskusi aja nih, udah ada beberapa pertanyaan di kanal YouTube dan di Facebook juga. Yang pertama ini ada, mungkin untuk keduanya kali ya. Saat ini Indonesia berpacu dengan waktu, krisis iklim, dan persoalan tata kelola. Yang harus kita dulukan untuk apa yang harus kita dulukan untuk diselesaikan? Mungkin ada dari Pak Sony atau Mbak Elrika mungkin ada yang mau merespon pertanyaan dari pendengar kita? Silakan. Silakan Mas Sony, duluan. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus, sulit gitu ya dijawab. Kalau ditanya ke saya akan jawab seperti ini. Kalau apa yang harus didahulukan kan kita harus memilih ya. Kayaknya saya nggak harus memilih kayak ada silver bullet gitu satu gitu selesai persoalan kita. Dugaan saya ada range gitu ya, macam-macam yang bisa kita lakukan. Nah, apa-apanya mungkin bisa masuk dari apa yang mulai dibicarakan secara policy kita. Oke. Baru kemudian coba kita kaitkan itu dengan apa-apa yang jadi concern teman-teman TI terkait governance. Kan TI itu knowledge-nya sudah akumulatif banget, saya yakin udah kaya banget lah. Among the best go-to institution lah untuk yang gitu-gitu. Jadi kita lihat nih mana yang perlu dilakukan. Itu jawaban saya. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa suasana kita agak berbeda saat ini. Even sebaik-baiknya kita lakukan tadi, itu kan mungkin ide, gagasan, exercise gitu. Keadaan kebijakan kita nggak seperti itu, kondisi politik kita nggak seperti itu, dan seterusnya. Jadi mungkin agak rendah hati, saya nggak tahu itu seperti apa, tapi mungkin kita bisa coba dari itu. Nggak mudah kondisi kita saat ini. Ada persoalan tata kelola tadi disampaikan, persoalan ini tiba-tiba climate juga, fisikanya climate kan nggak nunggu.
Dia nggak peduli masing-masing pendukung presiden atau kandidat presiden itu bertengkar. Dia nggak peduli ada pledge tadi 100 sekian itu. Nggak pernah peduli dengan itu. Jadi kita memang dikejar gitu ya. Dia nggak peduli teman-teman civil society yang loncat gitu dari isu development, loncat ke isu climate. Sekarang banyak banget tuh ngomongin climate tuh. Meninggalkan urgensi yang dibilang oleh IPCC report science tuh. Dipikir ini masih kayak development issue kayak tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Udah beda banget diskusinya gitu. Saya hari-hari bertemu dengan teman-teman itu tentang urgensi. Padahal kita lagi mau kayak moonshot tadi ke bulan tuh. Ini bukan nitty-gritty, ngasih dana kecil atau apa. Misalnya ya, di Papua itu kita perlu yakinkan gubernur dan bupatinya untuk tidak potong pohon, itu bersaing dengan industri batu bara, tambang gitu ya, dan industri sawit. Jangan dikasih gula-gula, apalagi cuma penghargaan gitu. Penghargaan ini misalnya apa, bupati atau gubernur anti korupsi gitu. Ya kondisi kita, patung korupsi, dana haji gitu ya, dikorupsi oleh kita. Itu suasana kita gitu. Jadi lebih serius dan kita pikir yang reflecting the science gitu. Polusi itu perlu ke situ. Gitu loh. Itu yang saya harapkan, kita berpikir lebih keras. Enggak cuma kecil-kecil, karena kecil-kecil kadang-kadang ada crowding out effect. Kita kasih, enggak efeknya enggak besar, tapi yang menerima itu jadi ini gimana sih, kita udah nggak mau hutan kita jaga, tapi nggak mau kita pengorbanan kita kok nggak diapresiasi gitu. Tapi balik ke tadi, saya nggak punya tuh jawaban kayak silver bullet tadi, nggak ada. Kayaknya kita perlu explore beberapa ya. Gitu dan mungkin bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih Pak Sony. Mungkin Mbak Elrika dari point of view Mbak Elrika kayak gimana untuk pertanyaan ini? Apa sih yang harus kita dahulukan? Oke, kalau tadi kan Mas Sony berbicaranya sangat filsuf ya, dalam banget nih gitu. Mungkin aku coba mengangkatnya ke level yang lebih praktikal. Kalau aku ngelihatnya gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai misalnya energi lah, sektor energi, transisi energi itu kan bukan sesuatu yang mudah memang terutama untuk negara berkembang gitu ya, karena apalagi negara berkembang yang memang pendapatan negaranya itu dependent on fossil fuel gitu ya, coal seperti Indonesia. Tapi lagi saya mengutip kata-katanya Mas Sony, kita bukan masalah soal how do we develop. Kita masih punya hak untuk terus berkembang. Harusnya nggak gitu ngeliatnya. Karena yang nggak ngaruh kalau mau berkembang tapi terus 20 tahun dari sekarang tidak ada kehidupan di dunia atau 30 tahun dari sekarang tidak ada kehidupan di dunia, kan nggak ngaruh. Jadi kalau dari sisi sektor energi sebenarnya semua bermulai dari kalau menurut aku perencanaan. How do we decouple perencanaan pemerintah dari perencanaan sektor yang memang sesuai sama kebutuhannya. Jadi perencanaan itu tidak lagi bergantung atau dipengaruhi oleh motif politik gitu. Karena energi itu politis sekali kalau bicara mengenai energi. Jadi gimana cara kita berbicara mengenai perencanaan pemakaian energi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang butuh untuk affordable, tapi harus sustainable. Dan terkadang itu memang butuh orang-orang yang bukan cuma perencana secara makro gitu ya, tapi juga memang orang yang sangat mengerti mengenai sektornya itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin power sector aja, it's actually technically very complicated. Untuk mengganti pembangkit fosil menuju renewable, technically very complicated. Dan juga, tapi bukan hanya teknisnya saja gitu, tapi juga mengenai masalah keuangannya, affordability-nya dan segala macam. Jadi harusnya memang perencanaan itu di-decouple. Kalau dari AIFA sendiri kita selalu mengusulkan coba deh dibikin sebuah seperti independent energy regulator lah
di Indonesia, di mana mereka bisa punya kesempatan untuk menilai sendiri dan membuat sebuah perencanaan yang kredibel tanpa dipengaruhi keputusan politis gitu. Dan itu didasarkan pada data-data yang memang benar terjadi gitu ya. Jadi bukan istilahnya kembali misalnya kita ambil contoh ke power sector gitu. Bukan bikin perencanaan dengan asumsi oh ya kita akan asumsi demand power growth-nya in the next 10 years itu 5% per tahun gitu. Tapi sebenarnya kalau dari bottom up rencananya bilang nggak sampai segitu loh, harusnya mungkin sekitar 3,5 aja. Nah, ini kan di sini kan biasanya kan akan ada istilahnya middle in dari sisi politis nih, sehingga perencanaan dari PLN itu biasanya jadi lebih overly optimistic gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa mulai dilakukan, decouple that planning process dari political instrumennya gitu ya. Terus yang kedua juga mungkin kalau dari sisi power sector, apalagi PLN, terutama karena saya Aifa memang sangat concern gitu dengan PLN dan Pertamina. Tapi terutama PLN, kita bikin kajian tentang PLN sudah banyak sekali dan kita tahu betapa secara financials PLN itu sebenarnya sangat stretch saat ini. Hutangnya besar dan banyak, revenue-nya tidak bisa meningkat, harga listrik tidak bisa dinaikkan. Dan ini menjadi sebuah buah si malakama untuk PLN gitu. Gimana caranya supaya PLN tetap bisa berjalan, tetap bisa investasi di hal-hal yang memang akan memberikan ruang bagi energi terbarukan masuk, tapi PLN tetap sehat secara cash flow. Dan ini harus dimulai, kalau ditanya kan mulainya dari mana? Kalau saya selalu bilang, coba deh dilakukan energy performance audit. Jadi yang dilakukan bukan hanya audit keuangannya, tapi performance sistemnya. Karena kalau kita ngomongin power itu sistem itu menjadi key-nya. Melihatnya dari sisi sistem, dari sistem level. Dan ini juga mungkin nanti berkaitan juga sama yang tadi Mas Sony bilang gitu. Jangan didecouple antara energi dengan misalnya kehutanan gitu, atau antara energi dengan land use. Karena memang ini satu sama lain saling berpengaruh. Jadi perencanaannya pun itu ya harus terintegrasi. Kalau dari aku gitu dulu kali ya. Oke, terima kasih Mbak Amerika. Jadi mungkin secara garis besar emang kita ini isu perubahan iklim ini, isu transisi energi dan segala macam tuh memang yang paling penting tuh jangan sampai dikaitkan dengan kepentingan politis yang mungkin kalau bisa saya bilang kalau ngambil mungkin 20-30 tahun lagi kehidupannya udah nggak ada, mungkin at that point keyakinan politis kita dan segala macamnya sudah nggak ada impact-nya lagi juga karena kita sudah nggak ada sebagai manusia. Dan berarti memang ini yang paling penting urgensinya, gimana mau kita siapapun berpihak ke siapa, yang penting kita harus ngelihat dulu urgensi bahwa ini buat humanity, buat semua orang gitu. Kita nggak bisa memisahkan itu. Oke, terima kasih untuk Pak Sony dan Mbak Elrika. Mungkin selanjutnya kita ada summary dan respon juga dari Transparency International Indonesia. Untuk Mas Wawan, apakah sudah hadir? Halo, Dinda. Ya, halo Mas Wawan. Silakan waktunya untuk memberikan respon. Ya, terima kasih Dinda. Terima kasih juga instruksinya buat Mbak Elrika dan Mas Sony gitu ya atas pencerahan pada diskusi siang sore ini gitu ya. Kami dari Transparansi Internasional sangat mengapresiasi berbagai masukan, temuan, sharing gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa PR nanti yang harus dikerjakan oleh Transparansi Internasional, baik itu sendiri maupun nanti bersama-sama juga ngerepoti Mbak Elrika dan Mas Sony lagi gitu ya. Tapi sekali lagi kami berterima kasih gitu ya, karena memang sejujurnya isu climate finance gitu ya bagi kami Transparansi Internasional ini adalah sesuatu isu yang relatif, kalau dibilang baru juga nggak baru-baru amat, tapi kalau lama juga kita sudah lama memang meninggalkan, semenjak misalnya Transparansi dulu pernah punya program Forest Governance Initiative gitu ya, sekitar tahun 2010-an, namun kami pindah gitu ya ke isu tambang, dan kemudian ternyata problemnya kalau kita bicara climate change ya
tadi yang Mbak Elrika dan Mas Sony bilang ya, di dua itu gitu ya, antara tambang dan hutan, memang ini menjadi salah satu the biggest contribution of our climate change, not only in Indonesia but also in our global gitu. Nah, sehingga tadi saya sepakat sekali bahwa emisi gitu ya, greenhouse gas itu kan juga banyak disumbang begitu atau dikontribusikan begitu karena perubahan tata ruang begitu ya, terutama tata ruang hutan gitu, dan yang digunakan oleh untuk pertambangan dan sebagainya gitu. Meskipun saya sangat sepakat tadi diskusi terakhir misalnya Mas Sony bahkan strongly told about this is not about the number, how many USD billion, how many euro billion that transferring from the first country to the development country, seperti yang Mbak Elrika bilang gitu. Ini bukan hanya masalah misalnya estimated funds that could be or has been transferred on REDD implementation gitu ya, misalnya ada 5,6 something billion USD gitu ya, tetapi kita masih merasakan there is no atau less of evidence gitu ya. Terus kemudian juga yang penting mungkin belum terbahas saat ini, tapi tadi beberapa narasumber juga sudah menyinggung terkait dengan hutan adat begitu ya, karena kalau kita bicara Papua sebagai salah satu paru-paru dunia, kita akan bicara di situ adalah masyarakat adat yang belum tersentuh secara apa namanya, baik itu perspektif bagaimana pengelolaan hutan adat sampai dengan kita menjaga hutan adatnya gitu ya. Meskipun misalnya Jokowi juga sudah apa pledge to hand over gitu ya, sekitar 12,7 million hektar gitu ya, tapi masih little progress dalam recognition of hutan adat ini gitu ya. Terus kemudian kami juga mencatat meskipun Kementerian Keuangan begitu ya sudah punya dua program besar, ada TAPE dan TAKE gitu ya, atau Take and Take gitu ya, apa namanya, transfer keuangan untuk provinsi berbasis ekologi dan transfer anggaran untuk kabupaten berbasis ekologi. Namun sekiranya lagi-lagi ini bukan soal bagaimana budget taking perspektif, tetapi bagaimana tadi secara filosofis menyelamatkan hutan, gitu ya, menjaga hutan itu bukan hanya karena ada insentifnya begitu ya, karena sudah ditagih budgetnya gitu. Tapi kita harus bekerja, kita harus berupaya lebih dari pada itu gitu. Juga kami punya hari ini misalnya, lagi-lagi kalau tadi Mas Sony bicara soal tata kelola, karena memang di Indonesia juga banyak bicara soal tata kelola gitu. Hal yang paling penting adalah kita bicara tata kelola selain adanya apa namanya, transparansi soal bagaimana climate finance ini well manageable gitu ya, dan kemudian juga Green Climate Fund ini juga become transparent gitu and accountable gitu. Tetapi juga people participation gitu ya, ini menjadi penting. Kami melihat hari ini misalnya masyarakat gitu, khususnya di Indonesia, we still have barriers to participate gitu ya, mulai dari barriers kepada sumber dayanya gitu, terus kemudian access to policy dialogue gitu ya, bahkan political advocacy and political activity and to advocacy-nya kita juga masih bahkan ini juga tidak bisa dihindarkan dari tadi yang dibicarakan di awal Mas Sony begitu ya, yang saya kira ketika memuji apresiasinya tadi kok agak secara emosi agak tertahan gitu ya, karena ya we did also shrinking of democracy saat beberapa hari yang lalu teman kita Bang Leo gitu ya, yang juga salah satu board member of Transparency International Indonesia and Director Executive of Greenpeace gitu ya, being suspected atau dilaporkan lah minimal gitu ya, karena mengkritisi COP. Hari ini kita juga mengkritisi sebenarnya, tapi dengan bahasa yang lebih apa namanya, mungkin lebih elegan gitu ya. Atau yang kedua sebenarnya yang dilakukan Greenpeace juga elegan gitu ya, tetapi memang shrinking of democracy, shrinking of public space hari ini menjadi tantangan besar. Bahkan kita ngomongin hal yang 20-30
tahun lagi kita rasakan, bahkan nggak hanya bicara soal tadi di Riau kebakaran hutan, Papua menyempit hutannya, atau transisi energi di Kalimantan dan sebagainya. Hari ini pun dan 20-30 tahun lagi Jakarta juga merasakan bagaimana kemarin bahkan 2 bulan yang lalu pemanasan global Jakarta bisa mencapai angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Itu kan juga sebenarnya sesuatu hal yang hari ini kita kritisi gitu ya. Yang harusnya kalau kita menjaga demokrasi tidak boleh itu dilaporkan. Harusnya juga polisi punya diskresi untuk boleh menerima tapi tidak mengusut itu, karena ini ranahnya pada ranah kritisi kebijakan yang dimana tadi we have barriers to participation gitu ya. Sedangkan janji dari pemerintahan gitu ya, dia harus membuka akses to policy dialogue, transparency on their budget, resource and management gitu ya. Nah, di sisi lain kami melihat memang tata kelola ini menjadi satu hal yang penting hari ini gitu ya. Atau kalau bicaranya mau dinaikkan dalam level yang lebih tinggi begitu ya, bukan lagi bicara soal kita terima duit berapa dan kemudian kita operasikan duit itu, tetapi lebih kepada hal yang lebih besar, bahwa setiap entitas begitu ya, mau dia pemerintah, swasta gitu, masyarakat sipil gitu, bahkan pemerintah negara sahabat begitu ya, the respective countries that also include on a COP, ini juga harus punya tanggung jawab begitu ya, untuk bagaimana memikirkan 20-30 tahun ke depan bumi kita, hutan kita terjaga begitu ya. Terus kemudian kesimpulannya saya pikir ini sangat berat sekali, karena tadi masukannya sangat bagus sekali, tapi beberapa poin besar yang bisa saya sampaikan adalah saya pikir hari ini kita membutuhkan akses publik yang lebih baik begitu ya, terhadap berbagai upaya dokumentasi yang sudah dilakukan oleh private sector, oleh pemerintah begitu ya, bahkan oleh sebagai bagian dari pembuatan kebijakan begitu ya. Sehingga ketika kita bicara soal climate finance di Indonesia gitu ya, kita juga akan bicara soal bagaimana proses pembuatan kebijakannya, dokumentasinya seperti apa, dan publik itu berhak untuk mengakses itu. Yang kedua, kami juga menyimpulkan bahwa efektivitas dari partisipasi masyarakat sipil gitu, dan tadi kelompok masyarakat adat itu juga penting begitu ya, untuk diajak bicara soal bagaimana perubahan iklim ini berdampak gitu. Dan kemudian ketika sehingga tidak lagi ketika dampak ini kan istilahnya korban ganda begitu ya, kalau teman-teman mengatakan di teman-teman indigenous people ini gitu ya, korban pembalakan hutannya termasuk korban climate change-nya begitu ya. Namun ketika bicara soal tadi bahkan budget tagging pun gitu ya, teman-teman ini yang ditransfer anggarannya kan pemerintahan provinsi dan kabupaten, masyarakat adat belum punya mekanisme seperti itu, meskipun ya kita tahu ada dana desa dan sebagainya, tapi masyarakat adat juga masih termarginalkan dalam hal ini, sehingga partisipasi yang efektif dari masyarakat sipil dan masyarakat adat ini juga harusnya menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan gitu ya oleh kita bersama gitu, terutama oleh tadi decision makers and private sector gitu. Yang ketiga saya pikir meningkatkan atau menambah begitu ya kapasitas kita gitu ya, yang terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif tadi, baik itu keuangan dan sebagainya, sampai dengan regulatory requirement and governance-nya, itu penting gitu bagi masyarakat sipil, sehingga kita tahu kita harapkan ada keterbukaan, terus bisa dipertanggungjawabkan data dan informasinya, dan kemudian kita juga bisa ikut memberikan masukan, karena tadi benar sekali yang disampaikan Mas Sony soal bagaimana peta gitu ya. Indonesia ini saya pikir kita nggak beranjak jauh kalau kita bicara soal satu peta. Kita bicara soal one map policy gitu ya, kebijakan satu peta kita selalu aja bilang ini kewenangannya si A, ini kewenangannya si B gitu ya. Padahal kalau dijebrengkan semua peta yang ada di kementerian-kementerian itu, Indonesia bisa luasnya lebih dari 17.000 pulau gitu, dan ini aneh gitu. Nah, sehingga hari ini urgensinya adalah kita bicara satu peta, ya kita bicara pada kepentingan kita di masa depan gitu ya, bukan hanya bagaimana menyelaraskan peta itu supaya pas, bukan hanya itu gitu ya, tetapi lebih bisa untuk mendatangkan kemanfaatan gitu ya. Nah, yang terakhir saya pikir proses-proses yang sifatnya inklusif gitu ya,
baik itu dalam bentuk partisipasi atau bahkan insentif begitu ya kepada kelompok perempuan, karena kita tahu bahwa kelompok perempuan ini hari ini gitu ya menjadi satu kelompok yang memang penting. Kalau kita bicara SDGs menjadi satu kelompok yang juga tidak boleh ditinggalkan untuk kita ajak diskusi, apalagi soal climate change gitu ya. Kita percaya bahwa siapa yang paling bisa menjaga ibu bumi kalau bukan ibu-ibu kita gitu, kalau bukan perempuan. Kira-kira itu Dinda yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Elrika, buat Pak Sony. Ke depan mungkin kami akan mengundang lagi untuk hal yang lebih dalam lagi dan kita bisa berdiskusi secara intensif. Terima kasih Dinda. Oke, terima kasih Mas Wawan. Dan mungkin saya juga berterima kasih juga sama Mbak Elrika dan Pak Sony yang udah bersedia nih kita minta waktunya untuk berbagi buat kita yang mungkin masih agak kurang advance lah kita untuk di climate finance ini. Dan kita juga looking forward untuk diskusi-diskusi selanjutnya tentang isu ini dan belajar bareng juga. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, saya tutup untuk diskusi ini. Terima kasih pada hadirin juga yang telah datang. Semoga diskusi ini juga bermanfaat, bukan cuma buat kita doang, tapi buat teman-teman yang lihat juga di rumah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Mbak Dinda, Mas Sony, Ya, Mas terima kasih, Wawan. Mbak. sampai jumpa lagi. Salam sehat. Iya.